Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhina 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di Riau ini, khususnya di Pekanbaru ini, senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keamanan, keadaan yang baik. Yang ini tentunya sangat jauh daripada yang terjadi dengan saudara-saudara kita di provinsi tetangga kita, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang saat ini ditimpa musibah, bencana, kesulitan hidup, kesehatan, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dari bencana yang terjadi. Sungguh merupakan keprihatinan kita bersama melihat kondisi saudara-saudara kita di provinsi-provinsi tetangga kita. Maka pertama tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita ini diselamatkan oleh Allah dengan doa yang senantiasa kita baca. Allahumma, ya Allah, ya Allahumma adfa'nal bala. Ya Allah, jauhikanlah dari kami ini musibah, para bencana. Wal waba, kemudian wabah, wal fahsya, kemudian perbuatan-perbuatan maksiat, wal mihan wal fitan, fitnah, serta keburukan-keburukan, mimma dhahara minha wa ma batan, dari yang tampak ataupun yang tidak tampak, min baladina hadza khassa wa min sa'iril biladil muslimin 'amah, dari negeri kita ini dan negeri-negeri yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, tentunya ketika kita bercerita tentang musibah, dan topik kita hari ini adalah kita belajar daripada musibah, kita belajar daripada bencana yang terjadi di sekeliling kita. Kita mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya, kemudian kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terlepas daripadanya. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal juhdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari susahnya bencana, susahnya bala, wadarkis syaqa, kemudian hinanya kesengsaraan, wasu'il qada, keburukan qada, keburukan takdir, wasamatatil a'da, dan kegembiraan para musuh-musuh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, 4 hal yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doa ini, dan ini bermohon kita kepada Allah agar kita bisa terlepas daripada bencana ini, daripada musibah ini, daripada kesempitan hidup ini. Yang pertama, yang kita bermohon kepada Allah senantiasa dilindungi min juhdil bala, dari susahnya bencana dan mara bahaya. Tentunya bencana yang terjadi saat ini tidak terlepas daripada perbuatan manusia, dan ini adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh manusia ketika dia melakukan pengerusakan kepada alam. Sungguh saya dapat cerita dari salah satu teman yang keluarganya berada di Aceh Tamiang. Itu subhanallah, itu rumahnya hanyut
yang dia bawa di badannya hanya baju sebadan saja, dan itu pun dalam keadaan basah kuyup. Rumahnya hanyut, semua peralatannya hanyut. Dan kalau kita lihat di media-media, subhanallah, luar biasa musibah yang terjadi. Bagaimana mobil jungkar balik, mobil besar, mobil fuso bisa di atas mobil yang lain. Sungguh luar biasa keadaan musibah yang mungkin di awal-awal kita pikir tidaklah sedahsyat ini. Tapi ketika kita lihat bukti-bukti yang terjadi, bulan kemarin baru pulang saya dari Sumatera Barat, pergi ke salah satu pesantren teman, dan terakhir dikirimkan video yang subhanallah setengah dari pesantrennya hanyut di bawah air. Rumah pimpinan pondok, rumah santri-santri, masjid itu hanyut di bawah air bandang yang luar biasa. Itu di daerah Kota Padang. Yang sekarang kita tidak terfikirkan bagi kita. Bagaimana di daerah-daerah yang jauh terpencil, seperti disebutkan di Biren, bagaimana hampir beberapa jembatan-jembatan putus, kemudian akses untuk memberikan bantuan sulit, luar biasa. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bencana yang terjadi saat ini adalah peringatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, untuk diri kita, tentunya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diselamatkan. Yang kedua tentunya adalah kepedulian kita, bukti kita dengan sesama muslim, sesama saudara, yang tentunya saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang saat ini tertimpa musibah yang luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesama muslim tentunya ada sifat untuk saling tolong menolong, saling membantu. Dan alhamdulillah kita Muhammadiyah baru saja mengirimkan bantuan dari UMRI, dari Muhammadiyah, dan dari Jawa Tengah. Terakhir kemarin dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, ada satu tim yang diberangkatkan ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, dan ke Aceh. Kemudian kebetulan singgah dan menginap di UMRI satu malam. Dan ini adalah bukti ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana musibah itu bisa timbul kapan saja. Bagaimana musibah ini terjadi kapan saja, yang tidak terfikirkan oleh kita, tetapi tiba-tiba Allah akan turunkan. Dan kita Indonesia, dan kita di Riau ini, jangan dipikir kita bisa aman-aman saja, karena sesungguhnya Riau ini deforestasinya, atau kita katakan perubahan bentuk daripada tanah itu, daripada perkebunan itu luar biasa. Maka ada yang mengatakan, sebuah survei mengatakan, orang Belanda dulu tak berani dia membuat kebun-kebun sawit ini. Kenapa? Karena kebun sawit ini itu adalah merubah daripada struktur tanah yang ada di daerah Sumatera ini. Karena tanah Sumatera ini adalah tanah gambut, yang artinya di bawah itu tersimpan air yang sangat banyak. Tanah gambut itu berarti daerah yang menyimpan air. Ada yang 10 meter, ada yang 20 meter, dan 30 meter. Ketika dia berubah menjadi kebun sawit, maka air itu akan menjadi kering. Ketika air menjadi kering, wallahu alam apa yang akan terjadi? Apakah Riau ini akan tenggelam begitu saja, atau seperti apa? Wallahu alam. Maka sekarang banyak sekali hasil-hasil survei yang berkeluaran, hasil-hasil kajian yang berkeluaran, bahwa struktur sistem daripada tanah, daripada perkebunan, daripada bentuk hutan di Sumatera ini sudah hancur luar biasa. Maka ketika kita cerita tentang hasilnya, tentunya bukan semuanya dinikmati oleh orang Riau. Semuanya dibawa ke tempat-tempat lain, dan bahkan tidak jarang yang dikorupsi, bahkan sampai dibawa ke Singapura, Malaysia oleh para investor-investor yang mereka nikmati, dan mereka tidak berada di Riau, tapi yang merasakan nanti musibah, bencana,
dan lain sebagainya, seperti di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, mereka tidak akan merasakan. Mereka akan lari ke luar negeri karena mereka yang punya uang dan lain sebagainya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini yang kita senantiasa kita jaga, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah, bencana. Maka doa kita, Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada segala macam susahnya bencana ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam beratnya musibah ini ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala macam yang menimpa kami, dari segala macam bentuk kesusahan ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, mulailah kita kembali untuk menata kembali bagaimana kehidupan ini menjadi lebih baik, dengan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada segala macam bencana. Yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wadarkis saqa, hinanya kesengsaraan. Sungguh ketika seseorang berada dalam kesengsaraan, maka dia akan menjadi terhina. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang berada dalam kesusahan, mereka tidak terhina. Dan alangkah banyaknya orang-orang kaya yang terhina. Maka sama saja dengan bencana saat ini, ketika kita perhatikan ada sebahagian di antara orang-orang yang datang ke tempat musibah, bencana, tetapi hanya sebagai tempat daripada mencari popularitas, mencari suara dan lain sebagainya, dengan cara menggotong beras di panggul, kemudian tampakkan foto-foto. Wallahu alam, padahal dia sebenarnya merusak hutan-hutan yang ada itu. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini sama saja. Ketika dia kaya, dia menghinakan dirinya. Alangkah baiknya bagi orang yang ingin memberikan bantuan datang ke tempat bencana dan lain sebagainya, yang dipastikan bahwa dia memberikan manfaat kepada orang tersebut. Bukan dengan sosial media menampakkan. Inilah keadaan terhina bagi orang-orang yang mencari popularitas daripada kesusahan orang lain. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Muhammad SAW, hinanya kesengsaraan. Orang yang membantu tapi dia terhina. Orang yang membantu hanya ingin mencari popularitas. Maka banyak kita lihat orang-orang memberikan bantuan sekarang, tapi dengan jalan hanya ingin mencari popularitas, membawa atas nama partai, golongan. Nauzubillah. Ini adalah bentuk-bentuk kehinaan. Kalaulah kita ingin membantu saudara-saudara kita, bantulah dengan keikhlasan. Bantulah dengan betul-betul hanya mengharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bantu sampai ke tempat-tempat yang paling dalam, yang paling jauh, dan jangan mengharapkan pujian daripada manusia. Karena orang-orang yang suka pujian, mereka berbuat riya, yang pada akhirnya pujian-pujian itu akan membawa dia kepada kesesatan dan kemungkaran. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, kita tentunya juga kita berharap di dalam kemiskinan kita, dalam kesusahan kita, kita tidak mau menjadi orang-orang yang meminta-minta. Kita tidak mau menjadi orang yang penadah tangan, menjadi orang yang suka menadahkan tangan. Kita ingin menjadi orang-orang yang mulia, yang senantiasa membantu saudara-saudaranya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang di atas itu jauh lebih baik daripada orang yang di bawah. Orang yang memberi itu jauh lebih baik daripada orang yang diberi. Orang yang bersedekah itu lebih baik daripada orang yang meminta sedekah. Maka orang-orang yang mulia, sifat mereka adalah berbagi. Sifat mereka adalah senantiasa memberikan pertolongan kepada orang lain, bahkan dalam keadaan kesusahan sekalipun. Maka dalam sebuah riwayat menyebutkan Abu Musa al-Asy'ari diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan luar biasa. Kenapa? Karena sifatnya yang mulia.
Walaupun dia dalam keadaan susah, Abu Musa al-Asy'ari, walaupun dia dalam keadaan tidak berkecukupan, tetapi dia lebih mementingkan saudara-saudaranya. Maka Allah puji dia dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada di antara golongan manusia, ada di antara golongan hambamu wahai Muhammad, ada di antara sahabatmu wahai Muhammad, dia lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah yang kita minta. Badarkis syaqa, kita meminta ketika kita berada dalam kesusahan, berada dalam kesengsaraan, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terhina dengan kesengsaraan kita. Kita tidak terhina dengan kemiskinan kita. Kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abu Musa al-Asy'ari, dalam keadaan susah sekalipun, dia rela membantu, dia rela memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasu'il qada, keburukan qada, takdir. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir. Maka dalam rukun iman disebutkan, di antara rukun iman itu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bi qudrati khairihi wa syarrihi. Ada 6 rukun iman itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat, dan yang terakhirlah percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka takdir itu ada 2, takdir baik dan takdir buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menimpakan keduanya kepada manusia. Bisa jadi takdir baik, bisa jadi takdir buruk. Tetapi bagi orang yang beriman tentunya kita berharap kepada Allah, permohonan kepada Allah agar kita senantiasa diberikan takdir yang baik. Diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dijauhkan daripada segala macam musibah. Karena takdir buruk akan hilang dari doa, akan hilang dengan doa-doa kita. Ketika bisa jadi suatu ketika, ini dalam riwayat juga disebutkan, Rasul SAW itu pernah juga diracun oleh seorang Yahudi. Tetapi qadarullah bisa sembuh daripada penyakit tersebut. Karena apa? Karena takdir itu Allah bisa kembalikan kepada yang berlaku kemaksiatan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, terakhir dari doanya Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah wasyamatatil a'da, kegembiraan para musuh-musuh Allah. Ketika sesama umat Islam kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang musibah, tidak peduli. Ketika kita tidak mengambil bahagian di dalam membantu saudara-saudara kita yang terpapar musibah, maka yang akan bahagia adalah musuh-musuh Allah. Yang bahagia adalah para syaitan, yang bahagia adalah iblis, yang bahagia adalah orang melihat bahwa orang-orang Islam ini tidak bersaudara, tidak bersatu di antara mereka, tidak peduli dengan mereka, bahkan cenderung bahagia dengan kondisi yang terjadi saat ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa, pertama, belajar daripada musibah yang terjadi saat ini. Yang kedua, kita berharap agar musibah ini bisa memberikan jalan keluar, bagaimana kita bisa terhindar daripada musibah. Dan yang terakhir, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa selamatkan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.